Hai sahabat wirausaha. Siapa di sini yang memiliki motivasi berwirausaha untuk bisa mencapai kebebasan finansial? Pasti banyak ya yang ingin kaya raya dengan passive income dari usahanya. Tapi kenapa ya nggak banyak wirausaha yang bisa sukses dalam hal ini? Ternyata permasalahannya ada di mindset dalam berwirausaha. Penasaran? Di episode kali ini kita akan mengupas tuntas tentang motivasi dan mindset wirausaha yang sesungguhnya, dan bagaimana menjadi proaktif, inovatif, serta berani mengambil resiko yang dapat mengubah permainan bisnis sahabat wirausaha. Ini akan membekali sahabat wirausaha dengan wawasan dan alat yang dibutuhkan untuk maju. Jadi bagi sahabat wirausaha yang berambisi tinggi dan siap mengambil langkah berikutnya dalam mengembangkan perjalanan wirausahanya, simak podcast ini sampai habis ya. Selamat datang di episode kedua dari Wirausaha Naik Kelas, podcast unik yang dirancang untuk membawa sahabat wirausaha untuk bertumbuh dan naik kelas. Kita berbeda nih teman-teman dengan podcast lainnya, karena segala hal yang kita kupas di sini itu didasari dengan data dan penelitian, jadi betul-betul teruji dan dapat dipercaya. Namun tetap ya, kita membahasnya dengan santai. Bersama saya Bandu Rinaldi, dan hari ini kita akan membahas mengenai rahasia mindset wirausaha yang game changer. Oke, pertama-tama coba kita bahas ya mengenai seperti apa sih motivasi wirausaha yang kebanyakan dimiliki oleh para wirausaha. Nah, memang kalau misalnya saya itu bertanya ya dengan misalnya pelaku UMKM atau juga saya juga punya banyak ya mahasiswa wirausaha, itu memang kebanyakan motivasinya adalah untuk ya uang ya, mencari pendapatan dan kebanyakan ingin kaya raya gitu, pengen punya kebebasan finansial. Tapi apakah ini memang benar gitu teman-teman? Apakah memang tingkat wirausaha itu bisa untuk meningkatkan tingkat pendapatan? Jadi kalau kita lihat nih ada penelitian dari Global Entrepreneurship Monitor, itu menunjukkan bahwa tingkat kewirausahaan itu ternyata tidak berbanding lurus teman-teman semua nih dengan pendapatan penduduknya. Jadi kalau kita lihat misalnya seperti negara-negara berkembang di Ekuador dan Chili, itu tingkat entrepreneurship itu termasuk tinggi ya, 35%, namun pendapatan per kapita itu hanya $10.000 per kapita. Nah, kalau kita bandingin ini sama negara-negara seperti Swiss dan Norway, itu tingkat kewirausahaan itu hanya 10%, tapi pendapatan per kapitanya itu mencapai $90.000 ya per kapita. Jadi memang ya ternyata makin banyak orang yang jadi wirausaha di suatu negara tersebut, nggak berarti ya orang tersebut adalah yang tajir gitu teman-teman ya. Nah, kenapa sih alasannya kok bisa seperti itu teman-teman? Kalau kita coba bedah ya teman-teman mengenai motivasi dalam berwirausaha, ternyata memang ada dua hal nih motivasi yang melandasi kenapa orang itu menjadi wirausaha. Itu pertama ada dari segi kebutuhan dan kedua ada dari segi peluang. Nah, jadi kalau berdasarkan Global Entrepreneurship Monitor ini, entrepreneur yang didasari dari kebutuhan itu biasanya mereka mensubstitusi dari pekerjaannya. Jadi misalnya dia itu nggak puas dengan pekerjaannya, atau mereka mungkin di PHK, misalnya seperti kemarin ketika COVID, ya banyak yang di PHK, akhirnya mereka mendadak untuk menjadi wirausaha gitu ya, atau disebutnya wirausaha dadakan gitu. Nah, kemudian dia juga, ya tadi ya, ketika mereka nggak puas, ada juga yang bekerja tapi mereka pengen punya pendapatan tambahan, ya dikira mereka kalau ketika bisa punya usaha mereka bisa kaya raya gitu. Akhirnya mereka coba usaha tapi akhirnya nggak fokus gitu antara usaha ataupun bekerja. Nah, ini makanya Global Entrepreneurship Monitor bilang bahwa tipe wirausaha seperti ini itu biasanya pertumbuhannya sangat rendah ya. Makanya kebanyakan di sini adalah usaha mikro, bahkan termasuk usaha yang ultra mikro. Nah, kalau kita lihat di tipe yang kedua, yaitu entrepreneur yang berbasis dari peluang, itu biasanya mereka adalah yang lebih customer oriented. Atau artinya memang dia pengen untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Jadi dia benar-benar cari tahu gimana peluang yang ada, apa kebutuhan konsumen. Dan ini juga biasanya didasari dari teknologi, karena kita tahu ya bahwa sekarang memang teknologi lagi berkembang, orang-orang lebih membutuhkan
teknologi untuk bisa mengatasi permasalahan mereka. Jadi akhirnya ya ini dia bisa menciptakan peluang dengan sangat luar biasa, dan akhirnya tipe entrepreneur seperti ini itu biasanya yang memiliki pertumbuhan yang sangat tinggi gitu. Nah, kalau kita lihat memang tipe entrepreneur ini adalah biasanya di negara-negara maju gitu ya. Misalnya saya juga punya cerita, saya pernah studi di Jerman dan saya pernah waktu itu bekerja di salah satu startup teknologi di Jerman, dan saya pernah ngobrol dengan foundernya. Saya bertanya, kenapa sih pengen jadi entrepreneur gitu? Padahal kan sebenarnya di Jerman gajinya standarnya tuh tinggi dan sudah banyak dijamin banget oleh pemerintah. Tapi dia bilang bahwa ya dia memang melihat peluang gitu. Itu saya bekerja di startup di bidang teknologi atau aplikasi terkait meditasi, dan dia lihat terjadi permasalahan mental healthness atau kesehatan mental dari banyaknya pekerja di Jerman gitu. Jadi akhirnya dia mencoba untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi akhirnya ini mengapa banyak sekali entrepreneur yang dari negara maju bisa sukses atau bisa bertumbuh dengan pesat, karena mereka melihat dari suatu peluang atau permasalahan. Nah, sebaliknya kalau kita lihat ya di berbagai negara berkembang termasuk di Indonesia, itu kebanyakan ya adalah entrepreneur yang berbasis dari kebutuhan. Jadi mereka ya hanya pengen lihat dari uang gitu. Dia pengen motivasinya untuk mencari uang, mencari pendapatan tambahan. Padahal kalau kita lihat definisi entrepreneurship itu kan ya bukan mencari uang ya, tapi adalah proses identifikasi dari suatu peluang gitu. Jadi teman-teman, makanya kalau misalnya sahabat Wirausaha pengen mengembangkan bisnisnya, yuk coba kita benahi lagi nih, apa motivasi kita? Apakah kita mencari uang atau untuk mengatasi kebutuhan atau permasalahan dari konsumen? Oke, sekarang kita bahas ya teman-teman mengenai apa sih sebenarnya mindset wirausaha yang sesungguhnya. Nah, kalau kita lihatnya di berbagai penelitian, di jurnal, itu banyak tuh yang ngomongin mengenai mindset atau orientasi kewirausahaan. Dan mereka mendefinisikan ini sebagai proses, praktik, dan juga aktivitas pengambilan keputusan yang mengarah pada penciptaan peluang usaha. Nah, ternyata memang suatu mindset atau orientasi kewirausahaan ini itu penting banget teman-teman dalam kita bisa memahami perilaku kewirausahaan dari berbagai individu maupun organisasi ya teman-teman. Nah, kemudian ditemukan terdapat 3 dimensi utama nih bagaimana suatu mindset atau orientasi kewirausahaan tersebut. Yang pertama adalah proaktif. Itu artinya perspektif yang melibatkan antisipasi dan bertindak terhadap kebutuhan dan perubahan di pasar yang akan datang untuk memanfaatkan peluang yang muncul. Dan kemudian kedua ada inovatif, itu artinya kecenderungan untuk terlibat dalam ide baru, kebaruan, eksperimen, dan proses kreatif yang dapat menghasilkan produk, layanan, atau proses teknologi baru. Dan ketiga adalah risk taker, ya, atau artinya pengambilan keputusan berani yang memiliki peluang signifikan untuk gagal, mencerminkan kesediaan untuk mengambil resiko dan dalam mengejar keberhasilan. Nah, dalam berbagai penelitian nih, sahabat wirausaha, ternyata memang mindset atau orientasi kewirausahaan ini itu sangat signifikan ya dalam meningkatkan kinerja bisnis dan juga keunggulan kompetitif. Nah, ini memang ditemukan bahwa tingkat mindset atau orientasi kewirausahaan ini berkontribusi pada tingkat keberhasilan dan juga pertumbuhan organisasi yang lebih tinggi, termasuk juga pada UMKM. Jadi kalau teman-teman memang ingin unggul, ingin sukses dalam bisnisnya, ya pertama ya pasti benahi dulu mindsetnya. Oke sahabat wirausaha, coba ya kita bahas masing-masing elemen dari mindset atau orientasi kewirausahaan ini. Yang pertama proaktif. Jadi banyak nih penelitian yang membuktikan bahwa wirausaha yang proaktif itu dapat meningkatkan kinerja bisnisnya nih teman-teman. Seperti contohnya, misalnya Primadona tahun 2020, dia meneliti 200 UMKM di bidang bordir, sulaman, dan tenun di Sumatera Barat. Ternyata memang ditemukan bahwa variabel proaktif itu memiliki efek yang signifikan terhadap kinerja bisnisnya sebesar 43,6%. Wah, ini cukup besar ya. Hampir setengahnya
ya dari variabel ini mempengaruhi terhadap kinerja bisnis. Ya, ternyata memang proaktif itu bisa meningkatkan omset gitu. Itu artinya sahabat wirausaha perlu nih untuk coba mulai adopsi strategi proaktif dalam bisnisnya. Artinya, ya bukan hanya bereaksi terhadap perubahan di pasar, tetapi juga secara aktif mencari dan memanfaatkan peluang baru, serta beradaptasi dengan tren pasar yang berubah dengan cepat. Nah, jadi sahabat wirausaha jangan kebanyakan nunggu nih. Ya, karena peluang itu bukan kita tunggu, tapi kita harus untuk coba kita cari. Dan juga yang penting adalah kita coba mempersiapkan diri, sehingga memang ketika peluang tersebut datang, ya kita bisa untuk siap gitu memanfaatkan peluang tersebut. Jadi teman-teman harus proaktif ya. Yang kedua adalah inovatif. Ini juga sama seperti proaktif. Jadi banyak juga penelitian yang bisa membuktikan bahwa entrepreneur yang inovatif itu biasanya sukses dalam bisnisnya. Contohnya nih, kalau kita lihat penelitian dari Helena Wati dan juga Mahmud tahun 2020, ternyata dia bisa menunjukkan bahwa inovasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bisnis UMKM. Jadi mereka ini menggunakan metode survei kuantitatif dengan sampel dari 346 UMKM di sektor industri manufaktur di Jawa Barat, dan memang ternyata inovasi produk, proses, dan distribusi ditemukan dapat meningkatkan kinerja bisnis UMKM loh teman-teman. Jadi memang ya sahabat wirausaha penting nih untuk bisa mulai melakukan budaya inovasi dalam bisnisnya. Artinya ya kita harus coba mengembangkan dan memelihara budaya inovasi yang kuat di dalam suatu bisnis. Ini juga kita bisa lakukan dengan terus mendorong kreativitas dan eksperimentasi dalam suatu bisnis. Jadi ya teman-teman jangan takut gitu untuk coba lakuin hal baru, coba ngelakuin testing ya, eksperimen mana yang bisa berhasil, mana yang enggak. Dan memang budaya semacam ini ya bisa membantu kita nih dalam mengembangin produk baru, proses yang lebih efisien, dan juga model bisnis yang mungkin bisa lebih sukses dalam meningkatin omset dari bisnis teman-teman semua di sini. Pokoknya sahabat wirausaha jangan pernah bosen ya untuk terus berinovasi. Terus cari cara baru dalam berbisnis, ikuti tren-tren yang ada, pelajari kompetitor-kompetitor kita, dan pastinya memang kita harus terus berubah. Karena memang tidak ada yang pasti dalam hidup ini, yang pasti adalah hanya perubahan. Nah, elemen ketiga yang kita akan bahas adalah mengenai risk taker atau pengambilan resiko. Kita tahu ya teman-teman bahwa setiap bisnis itu selalu ada resikonya ya. Tingkat kegagalan startup di Indonesia itu tinggi banget loh, bahkan mencapai 90%. Jadi memang kalau kita bikin usaha ya pasti banyak banget resikonya ya. Nah makanya sesuai dengan istilah ya, high risk high gain. Jadi kalau kita mau dapat untung makin gede ya biasanya risikonya juga akan lebih besar gitu. Nah ini juga sesuai nih dengan penelitian teman-teman ya. Misalnya gini, dari Donut Games di tahun 2019 itu coba meneliti UMKM di industri kreatif di Indonesia dan menemukan nih bahwa memang UMKM yang berani mengambil resiko itu ternyata menunjukkan jalur pertumbuhan yang lebih signifikan gitu. Dan juga akhirnya bisa meningkatkan kinerja keuangan dari bisnisnya. Itu artinya memang kalau UMKM yang berani mengambil resiko itu lebih terbuka dengan perubahan. Dan dia juga mau untuk keluar dari cara-cara yang lamanya, akhirnya bisa lebih sukses gitu. Dan makanya kita di sini memang harus ya teman-teman ya siap untuk menghadapi resiko. Pastinya kita jangan sampai gegabah gitu untuk ngambil resiko. Kita harus untuk coba kalkulasi lagi, lebih terstruktur gimana sih resiko tersebut, apa yang kita bisa lakuin, apa yang kita bisa kelola. Nah memang kalau kita mau mengambil suatu peluang ya jangan sampai langsung mengambil dengan resiko yang besar. Kita coba untuk tes ya ke pasar dulu sebelum kita launching secara besar-besaran. Dan jadi kita secara bertahap kita bisa mengelola resiko tersebut. Tapi intinya kalau sahabat wirausaha pengen untuk sukses ya kita harus berani untuk mengambil resiko tiap saat. Nah dengan itu kita telah sampai nih pada akhir episode ini. Kita telah berdiskusi banyak ya teman-teman tentang motivasi wirausaha,
Pentingnya memiliki mindset yang tepat serta keberanian untuk proaktif, inovatif, dan juga mengambil resiko yang dapat membawa sahabat wirausaha untuk sukses nih. Ingat, motivasi dalam berwirausaha itu tidak hanya seputar keuntungan finansial ya, tetapi lebih tentang memanfaatkan peluang. Mengembangkan mindset wirausaha yang tepat adalah kunci untuk sukses. Ini mencakup menjadi proaktif, inovatif, dan berani mengambil resiko. Nah, dengan memiliki mindset ini, teman-teman pasti ya bisa untuk tidak hanya menghadapi tantangan, tapi juga dalam memaksimalkan peluang yang ada. Oke, di episode mendatang kita akan coba ya membedah lebih dalam masing-masing elemennya. Terima kasih sahabat wirausaha telah menghabiskan waktu ya bersama di episode podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk berbagi episode ini dengan teman-teman semuanya ya yang juga berjiwa wirausaha. Follow juga akun podcast kita ini untuk mendapatkan lebih banyak lagi inspirasi dan strategi dalam perjalanan sahabat wirausaha. Sedangkan juga teman-teman bisa bertanya apapun di kolom komentar yang nanti juga saya akan bisa menjawab di situ. Sampai jumpa lagi sahabat wirausaha. Teruslah berinovasi dan jangan takut untuk mengambil resiko serta selalu bergerak maju ya. See you.